Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi Utomo. Saya dari Fakultas Teknik Sipil. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas evaluasi akhir semester, metode elemen hingga, tentang matriks. Jadi untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian matriks. Untuk yang pertama, pengertian matriks. Matriks adalah susunan angka atau simbol atau ekspresi yang disusun dalam baris dan kolom untuk membentuk persegi. Untuk yang B, ciri-ciri matriks. Matriks merupakan kumpulan bilangan yang disusun dalam baris atau kolom ataupun keduanya. Jadi bisa baris atau kolom, bisa bareng gitu. Untuk itu, adapun ciri-ciri matriks sebagai berikut. Untuk yang pertama, yaitu memiliki ordo yang terdiri dari baris dan kolom. Untuk yang kedua, terdapat elemen yang dibatasi tanda kurung. Untuk yang ketiga, merupakan suatu kelompok bilangan yang disusun dalam suatu persegi atau persegi panjang. Itu adalah ciri-ciri matriks yang saya rangkum ini menjadi 3, yaitu sekarang penjelasan untuk yang C. C, metode matriks. Metode matriks ini adalah sebuah ide baru dalam analisis struktural. Dikembangkan dengan mempopulerkan penggunaan komputer yang otomatis untuk operasi aritmatika, sehingga akan mempercepat waktu dan meningkatkan ketelitian untuk hasil perhitungan yang diperoleh. Ini dalam analisis metode matriks secara garis besar dapat dibedakan menjadi 2, yaitu metode fleksibilitas dan metode kekakuan. Dan untuk selanjutnya akan memfokuskan untuk membahas metode kekakuan. Untuk yang pertama, metode kekakuan ini merupakan rumus umum dan ketidakpastian kinematis, atau bisa dalam bahasa Inggrisnya ini degree of freedom, atau dalam kurung singkatnya adalah DOF. Dengan memahami prinsip-prinsip perhitungan ini di atas sangat berguna untuk aplikasi perhitungan struktural, yaitu balok menerus, rangka portal, dan rangka batang. Untuk metode kekakuan ini dengan bahasa Inggris dalam kurung stiffness method ini sebenarnya yaitu dicari hubungan gaya dengan perpindahan. Untuk metode kekakuan ini yaitu yang secara matematis dapat dinyatakan F sama dengan K kali D, di mana F menyatakan gaya-gaya yang timbul pada titik-titik
diskrit akibat terjadinya perpindahan dalam kurung D pada titik-titik tersebut. Tentu saja gaya F ini merupakan gaya yang berhubungan dengan dalam kurung corresponding dengan perpindahan D. Sedangkan K menyatakan kekakuan dari struktur. Jadi ini adalah penjelasan dari rumus FKD. F sama dengan K kali D. Jadi untuk selanjutnya ini gambarnya, contoh gambarnya. Mungkin saya perbesar lagi. Nah, seperti ini. Secara garis besar, metode kekakuan didasarkan pada 3 langkah utama yang merupakan prinsip dasar analisis untuk struktur, yaitu yang pertama ini adalah keselarasan deformasi, atau dalam bahasa Inggrisnya ini compatibility. Yaitu kriteria yang kriteria yang mengatur hubungan dari komponen perpindahan satu dengan yang lainnya. Untuk yang kedua ini, persamaan hubungan tegangan dan regangan, atau dalam kurung bahasa Inggris ini stress-strain relationship, yaitu mencari besarnya gaya-gaya dalam yang timbul sebagai akibat terjadinya perpindahan atau deformasi pada elemen-elemen struktur. Untuk yang ketiga, ini untuk yang terakhir, keseimbangan, atau dalam kurung bahasa Inggris equilibrium, yaitu sebagai langkah terakhir yang menyatakan hubungan antara gaya-gaya luar yang bekerja di titik diskrit dengan gaya-gaya dalam. Dengan menggabungkan ketiga prinsip dasar ini, akan diperoleh hubungan antara gaya dan perpindahan. Ini untuk penjelasan yang kedua, penyelesaian kasus rangkaian pegas. Untuk tahapan diskritasi atau pembagian elemen dari sistem kontinu ke elemen hingga dan memilih nodal. Misalnya diambil sebuah elemen dari suatu sistem pegas linear yang terkena gaya tarik sebesar T seperti contoh berikut. Seperti ini rumus-rumusnya ya. Pegas linear dengan gaya tarik sebesar T, kekakuan pegas sebesar K, dan perpindahan nodal arah X sebesar D1X dan D2X untuk nodal 1 dan 2. Jadi untuk yang ketiga ini penjelasan dari derajat ketidaktentuan kinematis. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya dalam analisis struktur dengan metode matriks kekakuan, langkah pertama dilakukan dengan menghitung perpindahan di titik-titik ini diskrit sebagai sasaran tujuan yang harus dihitung. Untuk mengetahui di mana harus dihitung besaran perpindahan yang terjadi, maka terlebih dahulu harus diketahui berapa derajat ketidaktentuan kinematis atau kinematic indeterminacy degree, atau singkat KID, atau derajat kebebasan pergerakan, degree of freedom, dari sistem struktur yang tidak